Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayak kurang selanjutnya. Bu, masih semangat? Supaya semangat, saya kasih pantun. Tadi sambutan kasih pantun, saya tidak kasih pantun, tidak ya? Siap? Buah salam enak dimakan. Udah pernah makan ini? Belum pernah makan buah salam? Belum pernah mencatat lagi. Iya, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan banyak rezeki, panjang umur. Yang jawab, yang kata jawab pendek. Mau panjang mau pendek kita. Mudah-mudahan semuanya karena salam itu doa. Saya mengucapkan salam berarti saya mendoakan saudara-saudari saya hadirin hadirat supaya selamat dunia akhirat. Dijawab salam saya oleh jamaah semua berarti ibu bapak saudara mendoakan saya supaya selamat dunia akhirat. Itu makna salam. Jadi kita diajarkan untuk bersalam sama saudara Islam, saling mendoakan selamat. Mudah-mudahan salam setiap kali yang naik salam Allah jadikan kita termasuk golongan orang yang salim dunia wal akhirat, selamat dunia akhirat. Ayo kita niatkan, karena salam itu doa, kita niatkan dengan cara yang baik, hati kita luruskan, ikhlaskan, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulihil a'dham wa ja'ala ummatahu wasalatan khairal ummah hatta yakuna yawmal qiyamati wa ala sa'iril ummah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil an'am sayyidina Muhammadin makarim siyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batil batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbi bijahin nabiyyikal mustafa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah min kulli wasfi yu'iduna an syahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jama'ati wa syauqi ila ridhaika ya dzal jalali wal ikram. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah al-ayat. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'mal 'abdu ana lisirari ummati kaifa ya Rasulullah bi khiyarihim wa amma khiyaru ummati yadkhuluna jannata bi amalihi wa amma shirari ummati yadkhuluna jannata bi syafaati. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ar-rasulu amalun a'dham ma asha wa ma damat sunnatuhu baqiyatan fa huwa baqi fa idza umitat sunnatuhu fantanzilul balaa wal fitan. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pagi hari menjelang siang ini kita kumpul bersama-sama
untuk tidak lain tujuan datang ke rumah dari rumah masing-masing sampai ke musala al-ikhlas, tidak lain untuk mentakzimkan, mentakrimkan, memuliakan sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling agung, sosok manusia yang paling sempurna, yang tidak pernah lagi Allah menciptakan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan kepada makhluk illa Rasulullah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini yang kita rayakan, baik yang di dalam, di samping kanan, yang di depan, kita semua hari ini Allah turunkan rahmat taufik hidayah, Allah turunkan kasih sayangnya, sehingga kita semua dipandang oleh Allah dengan curah rahmatnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Allah, pandanglah kami semua Ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu Ya Rabb. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri, suami hadirat ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul, jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami Ya Allah, yang ada di badan anak istri kami, suami hadirat, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami Ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya Ya Rabb. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, usaha dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami Ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam Ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang selalu mengizharkan hak, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia tercinta Ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Ya Allah, lindungi negeri kami dari para pengkhianat bangsa, negara dan agama. Ya Allah, lindungi negeri kami Ya Allah dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia. Hancurkan mereka semua Ya Allah, hancurkan mereka semua Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya Ya Allah, porak-porandakan mereka semua Ya Allah, hinakan mereka semua Ya Allah, kalahkan mereka semua Ya Rabb, berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua Ya Rabb, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka Ya Rabb, adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling menuduh, saling menuduh, saling membongkar, saling mengukur satu sama yang lain. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, nasibkan kami semua Ya Allah bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Ya Rabbal. Kenapa saya lebih dahulu berdoa sebelum melanjutkan ceramah? Karena saya mengambil satu kesempatan di mana berkumpulnya umat Nabi satu tempat, melebihi 40 orang dari situ, dibacakannya zikrul maulid, dibacakannya zikrul salawat, zikrullah, maka ini tempat dijadikan maqamul ijabah, tempat dijabahnya doa atau sa'atul ijabah, sewaktunya dijabahlah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan, yang ada di lubuk hati kita, mudah-mudahan Allah kabulkan semua. Amin Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang hadirat hormati al-mukarram al-mukhtaram Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan limpah rahmat kasih sayang untuk beliau dan Allah mudahkan dalam dakwah beliau. Begitu juga al-mukarram Ustaz Hidayatullah, al-mukarram Ustaz Haji Rashid,
Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Aman, Al-Mukarram Al-Ustaz Asri, Al-Mukarram Ustaz Hamidan, Al-Mukarram Al-Ustaz Salam. Nata'amallahu fi kulli umurihim wa nafa'ana bi ulumihim. Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita, Allah berikan limpahan kasih sayangnya, Allah istiqamahkan beliau-beliau semua, dan Allah kabulkan segala hajat dan tujuannya. Begitu juga aparatur pemerintah kita, Bapak RW kita, Bapak Seno, begitu juga Bapak RT kita, Bapak Mama, dan tidak lupa orang tua kita, ketua panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Bapak Agus, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat tanpa terkecuali. Walaupun saya tidak rangkai satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim abadi kepada antum semua. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan Maulid, di mana-mana tempat orang ada Maulid, baik di musala, di masjid, di lapangan, di rumah, semua ngadain Maulid. Untuk apa? Mereka berkata untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad akan agung dengan acara seperti ini? Apakah Nabi Muhammad akan agung dengan umat-umatnya mengagungkan Nabi Muhammad? Jawabannya tidak, saudara. Kok bisa tidak? Karena Nabi Muhammad telah diagungkan oleh Yang Maha Agung. Sebelum ada manusia, Allah telah mengagungkan Nabi Muhammad. Allah telah memberikan kedudukan yang paling tinggi. Tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi kecuali kedudukan yang ditinggikan oleh Yang Maha Tinggi, kecuali kedudukan yang agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Tidak ada lagi. Lalu bagaimana kita mengadakan acara Maulid? Seluruh umat di dunia mengadakan acara Maulid. Zahiriyahnya untuk mengagungkan Nabi Muhammad, maka disebut ini lafadznya lafadz khabariyah, makna insaiyah. Lafadznya mengkhabarkan kepada kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad, tapi maknanya ini makna yang tersirat adalah kita mengadakan Maulid bukan untuk Nabi Muhammad, walaupun kita secara zahir mengagungkan Nabi Muhammad, tapi kemuliaannya adalah untuk siapapun yang mengadakan Maulid, yang hadir Maulid. Kita tempelkan keburukan kita, kehinaan kita, ketidakadaan kita, kita tempelkan kepada Nabi Muhammad agar kita kebawa mulia dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Maka beruntunglah orang yang mengadakan Maulid, beruntunglah orang yang hadir Maulid, karena dia menempelkan dirinya yang tidak berharga. Diri-diri kita ini tidak ada harganya, tapi kita tempelkan kepada manusia yang paling berharga. Diri kita tidak mulia, kita tempelkan kepada orang yang sangat mulia, agar kita ke bawah mulia dan ke bawah berharga, ke bawah dipandang oleh Allah karena perkumpulan Maulid ini. Makanya beruntung, saudara. Jadi Maulid ini untuk siapa? Memang untuk Nabi Muhammad, tapi baliknya untuk kita yang merayakannya. Nabi Muhammad akan memberikan, oleh Allah akan memberikan kemuliaan bagi orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Sejak kapan Nabi Muhammad dimuliakan? Tertulis dalam kitab Tuhfatul Ardiyah, Nabi Allah Adam baru pertama kali Nabi Allah Adam telah dihidupkan oleh Allah. Terus Nabi Allah Adam diberikan penghargaan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga malaikat disuruh sujud kepada Allah, kepada Nabi Allah Adam, karena perintah Allah. Malaikat disuruh sujud. Setelah itu Nabi Allah Adam dijadikan guru oleh Allah untuk para malaikat. Tanya oleh Nabi Allah Adam tentang nama-nama apapun, dijawab oleh Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam memberikan nama-nama yang ditanya oleh para malaikat. Nabi Allah Adam menjadi guru, sehingga yang tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam, Azazil, dikeluarkan oleh Allah. Keluar kau ya Azazil, karena tidak mau mengkorban Nabi Allah Adam. Dia Azazil, maka kata Allah, ya Azazil ablas min rahmatillah. Hei Azazil, pergi kau dari rahmatku, aku usir, karena tidak maunya untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Allah Adam. Lalu Nabi Allah Adam pas masuk ke dalam surga, kagetnya Nabi Allah Adam. Kenapa kagetnya? Ada nama-nama tertentu
tertulis yang menuju surga, sehingga pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget, ini nama seorang makhluk disejajarkan dengan nama Khalik. Luar biasa, masuk lagi ke dalam surga, tambah aneh lagi Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena tidak ada selembar pun daun-daunan surga kecuali tertulis nama Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satu putih pun batu di dalam surga kecuali tertulis nama Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Allah Adam merasa ada saingan. Aku makhluk yang pertama, aku makhluk yang paling mulia. Kenapa kok ada lagi di nama? Siapa? Tapi kalau sifat Nabi nggak ada yang merasa saingan, nggak ada. Cuma ini kita bahasa. Maka Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, hal khalaqta khalqan akram minni? Ya Allah, apakah Engkau menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada aku? Jawaban Allah membuat Nabi Allah Adam terkaget-kaget. Na'am ya Adam. Iya ya Adam. Man huwa ya Rabbi? Siapa dia ya Allah? Wahai Tuhanku. Huwa Nabi min dzurriyyatil ab'athur akhir zaman. Dia adalah Nabi dari keturunanmu yang aku utus di akhir zaman. Tambah kaget lagi Nabi Allah Adam. Keturunanku bahkan lebih mulia daripada aku. Iya. Akhirnya Nabi Allah Adam bertanya lagi, gak puas. Ya Allah, di mana kemuliaan Nabi akhir zaman dibandingkan dengan kemuliaan? Kata Allah, maksudnya apa ya? Nabi saya Allah, aku pengen tahu ya Allah, di mana kemuliaan? Protes. Allah sudah bilang Nabi Muhammad lebih mulia, protes. Tak ngerti kok Nabi Allah Adam. Gimana ya Allah, dalilnya mana ya Allah, dalilnya? Gitu. Kata Allah, iya. Kau merasa lebih mulia dari Nabi Muhammad, apa dalil kita wahai Adam? Ya Allah, aku satu, kau ciptakan aku tanpa ibu bapa. Kau ciptakan Nabi Muhammad melalui proses ibu bapa. Kau ciptakan aku langsung berwujud manusia. Kau ciptakan Nabi akhir zaman melalui proses kemanusiaan. Kau ciptakan aku, kau tiupkan rohku di dalam surga. Kau tiupkan rohnya Nabi Muhammad di dunia. Kau hidupkan aku, makan minumku, tidurku, bermainku, sehingga nikahku di dalam surga. Sedangkan makan tidur Nabi Muhammad, bermainnya dan nikahnya di dunia. Dan aku menjadi guru pada malaikat, sehingga ada yang tidak Muhammadku, makhluk yang tidak Muhammadku, kau usir. Mana ya Allah yang paling mulia? Hebat gak dalilnya ini? Kalau kita ditanya, kita jawabnya gimana? Pasti kita akan milih siapa yang mulia. Secara dalil, kata kita akan melihat, oh Nabi Allah ada mulia. Benar ya? Karena dalilnya Nabi Allah ada, berbeda. Nabi Allah ada punya menghujah, punya hujatan Nabi Allah ada. Tapi salah menghujahnya di hadapan siapa? Maka jawabnya dinakdu. Kalau kita akhir nanti karena bukan sebab ya ada perkataan itu salah, tidak ada yang bisa dinakdu oleh Allah. Salah di mana ya Allah? Allah keluarkan dalil yang membuat Nabi Allah Adam tersungkur. Allah bukakan dalilnya dengan dua kalimat. Ya Adam, laulaka Muhammadin ma khalaqtuka. Ya Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, engkau tidak menciptakan ya Adam. Kaget Nabi Allah Adam. Jadi aku diciptakan karena Nabi Muhammad. Iya, engkau aku ciptakan karena Nabi Muhammad. Kemuliaanmu karena Nabi Muhammad, keagunganmu karena Nabi Muhammad. Dan aku tidak akan menciptakan seluruhnya kecuali karena Nabi Muhammad. Masih bertanya lagi Nabi Allah Adam, ya Allah, kalau semua kau ciptakan bumi dan seisinya karena Nabi Muhammad, kau ciptakan langit dan seisinya karena Nabi Muhammad, kau ciptakan surga dengan seisinya karena Nabi Muhammad, lalu kau ciptakan Nabi Muhammad untuk siapa ya Allah? Untuk siapa kau ciptakan Nabi Muhammad? Kalau semua untuk Nabi Muhammad, lalu kau ciptakan Nabi Muhammad untuk siapa?
Allah menjawab, khalaqtuhu li. Aku ciptakan Nabi Muhammad untukku. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang diciptakan untuk Allah illa Rasul, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Kata Allah, aku ciptakan Nabi Muhammad untukku. Nabi Allah kaget. Nabi Allah ada yang sudah diciptakan? Tidak ada. Nabi bilang, aku ciptakan yang baru untukku. Tidak ada. Kenapa Nabi Muhammad yang zahirnya belum diciptakan? Kata Allah, aku ciptakan Nabi Muhammad untukku. Nabi Allah ada masih nanya lagi. Nabi Allah ada, kalau kau ciptakan Nabi Muhammad untuk engkau, lalu engkau untuk siapa ya Rabbi? Lalu engkau untuk siapa wahai Tuhanku? Untuk siapa? Allah menjawab, Ana, aku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar tidak Nabi Muhammad, agung tidak Nabi Muhammad. Makanya tidak ada orang yang ingin mulia, pengen agung, wasilahnya melalui Nabi Muhammad. Tidak bisa langsung ke Allah, tidak bisa, harus melalui Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sumber keagungan, sehingga karena Nabi bisa menjadi agung karena ada Nur Ahmadi yang Allah intiqalkan dari rahim ke rahim, dari tulang sulbi ke tulang sulbi, sehingga semua Nabi menjadi mulia karena ada Nur Ahmadi. Begitu juga tidak ada satu manusia diangkat menjadi wali min auliyaillah kecuali punya hubungan baik kepada Rasul. Makanya hati-hati dengan orang yang memiliki hubungan dengan Rasul, baik berhubungan nasab maupun berhubungan dia ahli salawat, cinta kepada Nabi, yang main-main. Jangan dimain-main, karena Nabi yang akan selalu membela. Di mana kok Nabi bisa demikian? Ya, kita kan ngaku cinta sama Nabi di lisan, tapi di hati kita tak pernah rindu sama Nabi. Di hati kita pernah kita menangis di malam hari karena saking rindunya sama Nabi. Kita berpikir, ya Allah, sudah sejauh ini umur hamba, ya Allah, murid kerja hamba setiap hari hadir, ya Allah, di mana murid hadir, baca sholawat tiap hari, ya Allah. Tapi kenapa ya Allah belum sampai bisa mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad? Ya Allah, sampai sejauh ini ya Allah, hamba belum pernah melihat wajah indah Nabi Muhammad, belum pernah tangan ini berjabatan dengan Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi, sehingga kita mengeluarkan air mata karena rindu yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Apakah ini dinamakan cinta? Sementara kita tidur dengan nyenyak tanpa kita berpikir kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW agar datang dalam mimpi kita? Caranya gampang, banyakin baca sholawat. Mau sholawat apapun banyakin. Kalau karena sholawat yang kita baca akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Contoh gini Pak, Bapak gak kenal sama seorang ulama atau guru, sama seseorang yang Bapak kenal, tapi Bapak banyak kirimannya. Tolong titipin ya, ini ada makanan kirim. Selamat Ustaz, ini titipan dari Samudra ya. Enggak banyak, besok datang lagi, ini titipan dari Samudra. Lama, siapa pengen tahu kita ini siapa ini? Hanya orang siapa yang mana ini? Mana sih orangnya? Orangnya jarang datang, tapi kiranya datang. Di mana rumahnya? Bisa, tolong nanti sampaikan suatu saat saya akan bertemu dengan dia. Bisa, itu dulu kita datang ke rumah kita. Begitu kalau kita ngirimkan selawat kepada Nabi Muhammad tiap hari, qaddimu, konsentrasi semua dakwah kita, kirimin nama Nabi Muhammad, apalagi ribuan, ratusan aja kita terus, maka selalu kita akan disampaikan, Nabi Muhammad ini umatku yang mulia, aku pengen berjumpa dengannya, maka Nabi Muhammad akan datang dalam mimpi kita. Masya Allah ya. Tadi kisah dari Kiai bersyukur, banyak sekali orang yang tadi berselawat sampai demikian. Intinya selawat kita jangan diputuskan kepada Nabi Muhammad. Begitu indahnya Nabi Muhammad, agungnya Nabi Muhammad, mulianya Nabi Muhammad, karena
dimuliakan oleh yang maha mulia. Jadi artinya kemuliaan yang kita tempelkan sekarang tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi kemuliaan yang sekarang ini untuk kita. Nabi Muhammad disimpan, nanti dibalikin pada kita. Yang sekarang capek, yang sekarang pegel. Ini duduk udah lumayan ini. Kalau itu pegel, kaki udah pengen mengonjol aja kita ini. Udah mengonjol kesana, udah kesemutan, apalagi udah ya Allah dah. Tapi kita paksakan karena cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Allah Adam balik lagi, saudara. Nabi Allah Adam bersyukur sehingga Nabi Allah Adam akhirnya taslim, menyerah. Lalu Nabi Allah Adam berkata, Allahumma ja'alni ummata hadzal nabi. Ya Allah, kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Padahal nabinya belum ada, saudara. Tapi Nabi Allah Adam pengen jadi umat Nabi Muhammad. Satu. Kedua, Nabi Muhammad belum diwujudin, tapi namanya sudah penuh di dalam surga. Sedangkan Nabi Adam sudah diwujudkan oleh Allah, sudah masuk surga, namanya satu pun tidak ada di dalam surga. Luar biasa. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka kenalkan Nabi Muhammad, pelajari Nabi Muhammad. Di mana kita kenal dengan Nabi Muhammad, kita akan terkagum-kagum betapa kita punya Nabi yang bisa kita banggakan, Nabi yang sangat mencintai, Nabi yang selalu bertanggung jawab terhadap umatnya. Jangankan terhadap umatnya, terhadap orang-orang terdahulu pun sebelum Nabi ada, Nabi pun akan memberikan syafaat. Contohnya Nabi Allah Adam. Pada saat Nabi Allah Adam diturunkan oleh Allah ke dunia karena ada kekhilafan, bukan kesalahan. Karena Nabi tidak pernah berbuat dosa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah begitu, sebagaimana tertulis di dalam kitab Aqidatul Allah, ismatuhum kasairil malaika wajibatul mufaddalul malaika. Sungguhnya para nabi dikismah oleh Allah, dijaga oleh Allah seperti Allah jaga para malaikat. Tidak berbuat salah, kekhilafan wajar karena sifat khilaf, sifat lupa adalah sifat manusia. Al-insan mahal khata manusia. Manusia sifatnya lupa wajar. Ya kayak kita kan suka lupa. Suka kita sholat aja coba. Jangankan sholat sendiri, sholat bareng-bareng berjamaah. Allahu Akbar. Imam Allah, kira makmum Allah Akbar. Itu udah takbir. Imam udah baca Fatihah, apa yang kita pikirin? Ya Allah, besok hari ini gimana? Ini anak buahnya ya Allah, berikan mobil belum, berikan motor belum, ya Allah. Imam udah ruku, dia belum baca Fatihah. Ada orang yang ada? Coba, banyak apa dikit? Coba, di rumah, coba kita sholat sendiri di rumah. Ingat kepada Allah pada siapa? Pada saat Allah udah lagi sujud, nanti udah sujud ya Allah. Sedih mungkin banyak asal, utangnya belum kebayar, ya Allah. Pas bangun dari sujud bingung, ini 2 rakaat, 3 rakaat itu. Ya kan? 2, 3. Saking bingungnya, anak lewat aja, bapak berapa rakaat ya? Dia berhakal sholatnya. Masya Allah, itu sholat kita. Apakah sholat ini yang bakal bisa bikin selamat kita? Ya, itu sholat kita. Dan ingat, di dalam sholat kita tidak akan sah sholat kita kalau tidak membawa nama Nabi Muhammad. Kalau kita hilangkan nama Nabi Muhammad dalam tahiyat yang terakhir, maka batal sholat kita karena tidak mau membawa nama Nabi Muhammad. Makanya nama Nabi Muhammad ini luar biasa, saudara. Iman kita bisa sah karena Nabi Muhammad dibawa dalam syahadat. Sholat kita bisa sah karena ada sholawat dan syahadat dengan nama Nabi Muhammad. Nggak dibawa, nggak ada. Iman kita percaya sama Allah, tapi nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak dibawa. Harus bawa Nabi Muhammad. Tadi khalaqtuhu li, aku jadikan Nabi Muhammad untukku, nggak boleh dipisahkan. Luar biasa, saudara. Sehingga Nabi Allah Adam diturunkan lupa. Karena lupa. Kalau lupa itu jadi masalah. Sifat manusia. Kita kan awal-awal Ramadan suka lupa. Awal-awal Ramadan, pertama kali ini hari pertama, pas bangun kita kan wismarum begadang.
begadang, habis sholat subuh tidur bangun, pas bangun biasa ngopi, istri lagi tidur dia bikin kopi sendiri, soal dong kopi sendiri, kopi ada nasi dia makan, nambah lagi 2 piring, nambah 2 piring, kopi selodong, yang tukang merokok 2 batang, lagi asik merokok istri masuk, ya bang, nggak puasa, astagfirullah, saya lupa, batal nggak? Nggak batal, nggak apa-apa dosanya, enggak, itu rezeki minal Allah, makasih itu rezeki minal Allah, cuma kebangetan kalau sampai nambah, kalau sampai nambah 2 piring kebangetan, makanya tapi kalau benar lupa nggak apa-apa, nggak jadi masalah kalau lupa. Nah itu makanya ini lupa. Nabi Allah Adam pun lupa pada saat itu karena kecintaannya kepada seorang istri, tergoda oleh iblis Allah, maka Nabi Allah Adam diturunkan, tapi bil hikmah, bukan dalam kitab tafsir Unir ya, begitu juga tafsir bukan bayan, kita buka bil hikmah, dari turunnya Nabi Allah Adam bil hikmah, karena Allah ingin ada satu cerita dunia. Kalau Nabi Allah Adam nggak turun ke dunia, nggak ada cerita dunia. Terus bagaimana ya? Kalau Nabi Allah Adam masih di surga, Allah harus turunkan punya alasan. Alasan Allah apa? Makanya Allah ciptakan penyakit lupa. Lupa ini enak gak punya penyakit lupa? Enak penyakit lupa. Coba ibu-ibu kalau nggak dikasih penyakit lupa sama Allah, pada saat ngelahirin sakit atau enggak? Enak? Sakit enak gak? Enggak, tapi dilupakan sama Allah, punya anak berkali-kali segitu sakit, dilupakan sama Allah. Kenapa lupa? Sehingga lupa itu di dalam kitab fikih dijadikan uzur sholat. Uzur sholat 2, lupa katanya tiduran, tapi jangan lupanya benar-benar, jangan lupa setiap hari lupa dulu, benar-benar lupa ingatan. Makanya sholatnya apalagi sekarang masya Allah nih, musola udah cantik, udah cakep, tinggal isinya yang udah cakep juga. Mudah-mudahan isinya cakep, orang-orangnya hebat. Siapa orang yang sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri? Kalau sholat berjamaah kita ingat dunia aja, sholat kita masih dihargai oleh Allah. Tapi sholat sendiri udah lupa sama Allah, bingung, yang sampai mau angkat. Kayak kita ini bisa lihat, ini bisa disisirin satu-satu jadi mahal ya, karena diambilnya yang bagus-bagus. Kira-kira ada tuh yang paling bontok itu apa namanya tuh, yang paling bawah, apa ciko yang paling kecil. Kira-kira kalau disisirin yang kecil adanya di mana? Di bawah. Laku apa enggak? Dibuang. Tapi karena belinya diborongin sama kandang-kandangannya, laku enggak? Laku, ke bawah mahal. Begitu juga sholat kita. Kalau sholat sendiri udah tahu sholat kita banyak pikiran. Sholat kita kan sholat ya Allah, belum sholat ngamuk-ngamuk begini, dompet gua kemana? Gitu aja. Ya Allah bang, jangan marah-marah, gua taruh di sini, gua taruh di sini. Abang lupa kali ini, enggak, gua nggak lupa. Bibi dimarahin, anak diomelin. Pas habis sholat Allah bapak ketawa. Kenapa? Dia ingat dia taruh di atas pengadilan. Sampai kayak begitu. Kenapa? Sholat kayak gitu tuh. Terus kita sholat kita lupa gimana mau dihargai. Makanya gabung, ayo kita gabung. Ini sholat gak bagus, ayo kita gabung, kita makmurkan sholat kita. Insya Allah kita akan berkat semua. Ya, itu tadi sampai di mana cerita Nabi Allah Adam? Turun ke bumi, ya. Nabi Allah Adam lupa. Dari lupa hikmahnya. Kenapa? Supaya ada cerita di bumi. Kalau Nabi Allah Adam masih dalam surga sampai sekarang, kita di mana? Nah, ada Pak. Di surga ada yang lahir perempuan. Surga bukan tempat sakit. Makanya dokter selalu nggak laku, nggak ada sakit.
ibu-ibu semuanya rawan terus, nggak ada yang tua, anak muda semua, nggak ada kehamilan, sehingga jangankan hamil, kita makan minum pun nggak buang air kecil, buang air besar. Di mana keluar dari keringat kita menjadi minyak wangi, harum. Kalau sekarang kita banyak makan, udah. Nah, begitu Nabi Allah Adam diturunkan ikhtilaf. Ada yang bilang kalau yang masuknya di kami India, ada yang bilang di Paris, ada yang bilang lagi di Arafah. Ya. Pada saat itu dunia belum ada siapa-siapa, baru ada dua manusia, Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa. Ada lagi nggak manusia? Ada tuh teori-teori orang-orang majusi, orang-orang kafir bilang ada manusia homo disebutnya, yang bentuknya aneh. Itu katanya udah jutaan tahun yang lalu. Itu bohong, itu teori-teori bohong. Nggak ada. Ada lagi teori Darwin bilang manusia dari monyet. Sekarang saya mau tanya, kita ini mau disebut manusia yang pertama kali Nabi Allah Adam, kita keturunan Nabi Allah Adam, apa mau ngikutin teori Darwin? Monyet. Ngikutin mana? Iya, Nabi Allah Adam. Berarti kita keturunan anak cucu Nabi Adam. Bapak kita, kakek moyang kita Nabi Allah Adam. Manusia pertama Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam. Makanya Allah nyebut dalam surat, dalam hadis kursi, ya benar Adam, anak keturunan Adam. Allah turunkan begitu karena kita keturunan manusia paling pertama adalah Nabi Allah Adam dan Ibu Hawa, bibit buyut manusia, ya, cikal bakal manusia Nabi Allah Adam. Sekarang kita tanya, ini sejarahnya. Nabi Allah Adam setelah diturunkan, dijumpakan oleh Allah di Jabal Rahmah. Makanya gunung kasih sayang, gunung kecintaan Rahmah, ya, di situ. Lalu Nabi Allah Adam tinggal bersama Nabi Ibu Hawa di mana tinggalnya? Di Makkah. Makkah itu bangsa apa? Arab. Ini biar kita pahami. Arab. Bahasa yang dipakai bahasa Arab. Jadi manusia yang paling tertua adalah Arab. Bahasa yang paling tua adalah Arab. Cikal bakal manusia Arab. Jadi kalau kita semua yang hadir ini masih ada darah Arab, karena kakek kita Nabi Allah ada. Dan kita coba mau bangsa manapun itu cikal bakalnya Arab. Ini biar kita pahami. Mau buka sejarah air, udah buka sejarah Arab pertama. Apakah ada bangsa yang lain? Apakah ada manusia selain Nabi Allah ada? Nggak ada. Percaya nggak kita ini? Ya ada. Mau hidungnya ngancur ke dalam nggak jadi masalah. Yang penting kalau benar pasti kita darahnya ke sana. Makanya dalam Al-Quran kalau kita lihat kisahnya banyak Arab. Kisah Fir'aun Arab, kisah Qarun Arab, Ya'juj Ma'juj, kisah kaum Ad, kaum Samud Arab. Semuanya Arab. Kenapa? Karena memang nggak ada lagi bangsa pada saat itu, cuma bangsa Arab. Makanya Allah pisahkan semua di negeri Arab. Makanya kita ini keturunan umat manusia sedunia ada gen Arabnya. Ini biar kita paham. Saya gali kitab-kitab tarik, semua saya cari, ada nggak bangsa lain? Kita keturunan Arab. Sedunia nggak ada keturunan Cina, nggak ada keturunan Eropa, nggak ada keturunan Ethiopia, nggak ada. Keturunan Indonesia kan semuanya itu semua huruf daripada Arab. Biar kita paham nih, biar kita paham. Yang Arab itu lagi nanti kakek moyang ini. Jadi semua ini bapak semua nih kita ini satu kelompok yang bersama. Di mana? Di Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam tetap tinggal di negeri Arab. Gak ada lagi. Kecuali enggak, saya nggak mau. Ya udah, kalau tinggal mau berarti itu keturunan teori Darwin. Gitu deh. Yang kagak mau mengakui dia keturunan Nabi Allah Adam dari bangsa Arab, berarti dia keturunan yang gitu udah. Paham nggak ini? Akhirnya Nabi Allah Adam, ya, bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, semenjak aku diturunkan ke dunia, ya Allah, aku berdoa ikhtilaf, ada yang dalam 70 tahun, ada yang dalam 30 tahun, ada yang dalam 700 tahun.
tidak kau temukan aku dengan istriku ya Allah. Kenapa pada saat aku menyebut nama Nabi Muhammad, engkau temukan langsung, kau jawab doaku. Tadinya Nabi Allah, ya Allah, temukan aku dengan istriku ya Allah, maafkan kesalahanku ya Allah. Allah diam, Allah diam. Tapi pada saat doanya membawa nama Nabi Muhammad, ya Allah, aku bertawassul ya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad kekasih engkau ya Allah, ampunkan kekhilaafanku, temukan aku dengan istriku. Langsung Allah jawab, ya Adam, dari mana kau mengenal keagungan Nabi Muhammad? Cerita Nabi Allah, dan bukan dulu di surga kau telah menjelaskan keagungan Nabi Muhammad. Padahal apa yang mengerti juga selama 700 tahun, 70 tahun Allah khilafkan Nabi Adam untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Tapi pas ingat, langsung Allah jawab, bertemulah oleh Ibu Hawa di dalam gunung Jabal Rahmah atau Jabal Rahmah, ya. Dan di situ langsung, di situ Nabi Adam bertanya lagi, ya Allah, alangkah sempurnanya ya Allah makhluk yang kau ciptakan Nabi akhir zaman. Kenapa ya Allah dia Nabi yang kau cintai padahal dia belum lahir, ya. Nabi Muhammad Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq an Abdul Razzaq radhiyallahu anhu bisanad Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqa Allah qabla al-ashya' qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nuruna nuri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Lihat hadis yang diberikan oleh Abdul Razzaq bersanad kepada Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata, ya Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku, tolong jelaskan kepadaku, tolong berikan penjelasan kepadaku, siapa an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-ashya', siapa pertama kali yang Allah ciptakan belum sesuatu terjadi, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada malaikat, belum ada sesuatunya, baru ada engkau. Siapa? Ya Allah, baru ada Allah. Siapa yang Allah ciptakan? Qala ya Jabir, berkata Rasulullah, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya' nurun nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ya, sungguh ya Jabir, sebelum sesuatu Allah ciptakan, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada malaikat, sebelum ada apapun, yang Allah pertama kali ciptakan Nur Ahmadi, cahaya nabimu yang Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Terjawab, makanya Allah bilang Nabi Muhammad untukku, karena Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah. Coba akan undang dulu kita, ada acara lagi, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, ya. 11 kurang kita sampai jam berapa ya? Maunya sampai jam berapa? Selesai sayang, selesai udah ya, sampai jam 11. Tadi saya juga ada capek Pak, dari malam saya belum tidur, baru sedikit, pagi udah kuliah subuh. Tadi ada acara dulu, terus kesini kemarin. Alhamdulillah dengan berkat maulid, ya, menceritakan tentang Nabi. Saya gali dari kitab-kitab yang sirat Nabawi, terus dalam kitab-kitab hadis-hadis yang sahih, luar biasa baginda Rasulullah SAW. Jadi Allah, Nabi itu ya, jadi Allah ciptakan yang pertama kali adalah Nur Ahmadi, yang Allah ciptakan cahaya nabimu dari cahaya Allah. Bahkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ts. Mungkin aku dijadikan oleh Allah makhluk yang pertama kali, tapi aku diutusnya terakhir. Masya Allah, maka dalam doa itu kita baca, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Kenapa Nabi Muhammad yang pertama dan yang kemudian yang terakhir? Itu tadi dari Nur Ahmadi ini kita lihat Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan semua. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan langit,
Allah ciptakan matahari. Matahari pun dari cahaya Nabi Muhammad. Ya. Makanya Nabi Muhammad kalau kita baca dua surah lagi surah Al-An'am, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suburi. Anta syamsun anta badrun. Anta syamsun itu bukan Nabi Muhammad seperti matahari, itu tasbih balik. Sebab artinya matahari dan bulan itu terciptanya dari nur Nabi Muhammad. Anta nur fawqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Andai kata Nabi Muhammad keluar dari jam 12 matahari lagi melotot, kalah sinar matahari dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sinar matahari diciptakan dari cahayanya Nabi Muhammad. Cuma berbedanya, kalau matahari mengeluarkan energi cahaya, pasti yang setiap mengeluarkan energi cahaya pasti memiliki zat yang panas. Kenapa Nabi Muhammad tidak panas? Karena Nabi Muhammad ibaratkan dengan rahmatan lil alamin. Allah ciptakan, setelah Allah ciptakan nur rahmani, Allah pegang dengan kekuasaan Allah, maka cahaya itu mengeluarkan tetesan keringat yang jumlahnya 124.000 keringat, dan itu setiap tetes keringat dijadikan cahaya para nabi, dijadikan zatnya para nabi. Luar biasa Nabi Muhammad. Makanya semua nabi ya ada di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling tinggi. Bukan Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nabi Muhammad nabi yang terdahulukan. Bukan Nabi Muhammad zahiriyah yang keturunan Nabi Allah Adam, tapi Nabi Allah Adam diciptakan karena Nabi Muhammad dari tetes keringatnya Nabi Muhammad. Ya, luar biasa kalau kita lihat begini, akan terkagum-kagum apabila kita ya menggali bagaimana keindahan Nabi Muhammad, kita gali bagaimana keagungan Nabi Muhammad, kita gali bagaimana kemuliaan kesempurnaan, maka kita akan bangga memiliki Nabi Muhammad. Jangankan kita, umat-umat terdahulu pun bangga, pengen. Jangankan umat, nabi-nabi terdahulu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tapi sayang, umat-umat zaman sekarang ya, karena nggak belajarnya, dia pengen punya nabi lain lagi. Ada ikutin si Mirza Ghulam Ahmad ya. Ini kan nabinya siapa? Si Mirza kemarin si Sodek. Ngikutin aja nggak pengikutin. Makanya hati-hati, kalau yang baru-baru muncul jangan sekali ikutin. Hati-hati. Dulu tahun 93 kukinin. Kan aneh. Kenapa bisa ikut? Karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Kira-kira kalau bapak semua nih, ibu bapak zaman sekarang di kampung ini ada orang ngaku-ngaku Nabi, mau ikutin nggak? Misalnya ada orang muncul sini, saya Nabi nomor 27. Gitu. Kita mau ikutin apa enggak? Kita apain dia? Kita jangan urusir. Gila. Kita gitu orang gila nih. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Nabi Muhammad. Karena kita sudah tahu dari guru-guru kita mengajarkan bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup dari seluruh nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad. Makanya kuat kita. Gak takut kepengaruhan. Itu yang dipengaruhi adalah orang-orang yang tak pernah ngaji. Maka ngaji itu penting, maka acara-acara maulid ini penting. Kenapa? Karena acara maulid ini menyingkap bagaimana Rasulullah, yang bagaimana Rasulullah bisa mengangkat agama Islam jadi mulia. Jasa Rasulullah, syariat Islam jadi mulia karena jasa Rasulullah. Makanya kalau kita tidak tahu bagaimana sejarah Rasulullah, maka apabila umat Islam telah melupakan sejarah Islam, demi Allah, Islam akan hancur di tangan umat Islam yang melupakan sejarah Islam. Begitu juga apabila satu rakyat melupakan sejarah bangsanya, sejarah negaranya, akan hancur negara itu di tangan bangsa, di tangan rakyat yang melupakan sejarah bangsanya. Maka itu ayo belajar sejarah. Kita belajar sejarah, mengenalkan sejarah agama, sejarah bangsa kita. Mereka itu kalau dari 11 ya, mudah-mudahan saya pengen berbicara tentang Nabi Muhammad. Bisa berhenti 3 jam masih kurang.
Hebatnya sejarah Nabi Muhammad kalau kita buka, tapi udah dari tadi saya takutnya kata Imam Nawawi mujtahid fatwa. Dan kalau kita memberikan berita hasanah harus lihat situasi dan kondisi. Kalau si kalian udah pada mengonjol, udah dan terusin. Kenapa? Sungguh mata melihat, hati berbicara. Ini Habib kapan belum begini? Habib kan enak, baru datang saya cerita lagi. Tinggal begitu, kenapa belum tidak lagi perut lapar? Aku jadi begitu. Nanti kata Imam Nawawi, ya bukan ini dalam kitab Azkar, bukan ilmu yang masuk setan. Pas pulang, Bu, Bapak, tadi di sana Habib ceramah apa tahu kelamaan. Kayak begitu ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya ada manfaatnya, ambil hikmahnya dan kita kenal bagaimana Nabi Muhammad karena rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan saya pesan ini alhamdulillah udah bagus jadi orang kita manfaatkan dengan kita banyak ibadah. Dan mudah-mudahan sahibul wakaf di sini yaitu Bapak Haji Yusuf ya, yang mewakafkan ini masjid tidak mau bersolat, mudah-mudahan keluarga besar diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang menyumbang di bangunan semua diberkahi Allah, yang memakmurkan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan ini kita bacakan surah Al-Fatihah buat siapapun yang menjadi donatur murid kita yang telah mengeluarkan sebagian daripada hartanya maupun kecil besar karena kecintaan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan diberkahi Allah, yang hadir juga diberkahi Allah, yang mendukungnya semua guru-guru kita, apalagi pemerintah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Biniyatul qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim وَلَضَّالِينَ. وَذِكْرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحج عليه النحيا وعليه النبور وعليه العفو إن شاء الله تعالى من الآن برحمة الله والكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأثابنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسير كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر عن كل عصر عليك يسر. اللهم يا من تهدي إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا الله إليك الكثير حاجاتنا يا الله إليك الكثير حاجاتنا يا رب إليك الكثير وأنت عليم بها والخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن نخاف منك ونخاف ممن لا نخاف منك. اللهم بحق من نخاف منك نجنا ممن لا نخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسن بعينك الذي لا تنام ونفيك نفيك الذي لا يرام
بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.